Ya, oke ya. Iya, Bapak. Sudah sehat-sehat ya Ibu Carolina ya. Sehat, Bapak. Oke, sehat. Sudah mempersiapkan diri untuk ujian komprehensif. Sudah, Bapak. Ya, apa-apa yang dipersiapkan Ibu? Yang pertama tentunya persiapan mental, terus mempelajari Ya, kembali apa yang sudah diperoleh dari LK 1.1 sampai hmm, kemarin, mempelajari kembali RPP, terus ya, mencari di internet yang berkaitan dengan pembelajaran-pembelajaran abad 21, guru hmm, memesona, pembelajaran yang berbasis HOTS, dan juga berdoa. ya. Oke ya. Ya. Berarti sudah mantap ini persiapannya Ibu Carolina. Ya. Jadi Ya. kita tanya-tanya lagi sebentar untuk mengingatkan saja apa-apa yang pernah kita lakukan ya, Ibu Ya. Carolina. Kalau perangkat pembelajarannya Bu, yang digunakan untuk hukum itu yang sudah diunggah. Ya, yang aksi satu Kak Bapak, sudah Bapak. Aksi satu ya. Ya, Materinya materinya tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. tindakan, prinsip, dan motif ya. Iya Bapak. Ini sudah lengkap satu set anunya ya, perangkat pembelajarannya ya, mulai dari RPP-nya sampai evaluasi pembelajarannya ya. Iya Bapak. Oke, baik. Karena Ibu Carolina menggunakan aksi satu, tindakan, prinsip, dan motif ekonomi, maka kita akan mempersilakan dulu mungkin paling lama 10 menit Ibu untuk mempraktekkan perangkat pembelajarannya, RPP-nya pada kegiatan pendahuluan. Iya Bapak. Ya, langsung saja. Langsung Baik. to the point. Iya. Ya baik. Selamat pagi anak-anak. Iya. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Oh baik. Iya. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita semua berdoa dulu. Ibu berikan kesempatan kepada Ketua Kerohanian untuk memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Kepada Ketua Kerohanian, Ibu persilahkan. Ya, terima kasih anak. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau mengecek kehadiran dulu apakah semuanya sudah hadir? Sekretarisnya sudah Bu? Oh iya, baik. Jadi anak-anak kita harus selalu datang ke sekolah dengan rajin, tertib, jangan bolos karena jika kita tidak datang, kita akan rugi pelajaran. Baik anak-anak, Ibu mau memeriksa kerapian dulu apakah anak-anak sudah sisip semua? Oh iya, baik. Kebersihan yang kertas-kertas yang masih berada di bawah meja, di laci, silahkan dipungut dan dibuang di tempat sampah ya anak-anak. Iya, baik. Jadi, kita harus menciptakan ruangan belajar yang kondusif supaya apa yang diterangkan oleh Bapak Ibu guru bisa kita terima dengan baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu mau tanya dulu materi sebelumnya, apakah masih ada yang ingat? Oh, baik, pintar sekali. Iya, tentang kelangkaan. Jadi, ada yang bisa menjelaskan atau ada yang masih ingat untuk menjelaskan materi yang sebelumnya? Iya, pintar sekali. Jadi, kelangkaan dan iya, jadi kita jelaskan contoh-contohnya. Iya, betul. Jadi anak-anak, itulah materi kita yang pertemuan kali lalu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Mungkin sebelum mulai pelajaran, Ibu mau pretest dulu. Mau tanya apakah tadi malam ada yang belajar sehingga dia bisa menjawab pertanyaan Ibu ini. Ya, mungkin Ibu mau bertanya apa yang di apa yang kalian pahami atau apa yang kalian tahu tentang tindakan, prinsip maupun motif ekonomi. Oh, dua orang ya, baik. Jadi, semoga
di pelajaran ini, setelah mempelajarinya, anak-anak bisa mencapai tujuannya. Jadi dalam pelajaran ini ada 3 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, menganalisis melalui pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis konsep tindakan, motif, dan prinsip ekonomi dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menguraikan macam-macam motif ekonomi dengan sistematis. Dan yang ketiga adalah setelah diskusi, peserta didik dapat menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dengan lancar. Jadi itu adalah 3 tujuan yang harus kita capai setelah kita belajar pada pagi hari ini. Agar kita tidak bosan, Ibu ada permainan yaitu tebak angka. Iya, dari permainan ini biar sebelum kita masuk pada materi inti kita harus fokus dulu. Iya. Baik, selanjutnya Ibu mau menyampaikan tentang penilaian yang akan diambil selama pelajaran ini berlangsung. Ya, dalam pelajaran ini berlangsung ada 3 aspek yang akan Ibu nilai, yaitu yang pertama penilaian sikap yang berkaitan dengan sikap spiritual dan sosial, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Jadi anak-anak dalam diskusi kelompok, sebentar Ibu harap anak-anak harus aktif karena semua kegiatan keaktifan dalam bertanya, dalam mempresentasikan hasil diskusinya akan dinilai. Jadi untuk itu mari kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian Bapak. Silakan Ibu. Baik. Ibu Marhawati. Iya, makasih Pak. Ibu siapa tadi? Ibu Caroline. Ya. Mau tanya dulu Ibu Caroline, asalnya dari mana? Dari NTT Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beda dengan Pak Ahmad Pausan tadi? Iya, Pak Ahmad Pausan dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Oh. Iya. Ya, berarti banyak-banyak yang dari Nusa Tenggara ya? Iya. Ngajar di SMP, SMA? Di SMP. SMP. Iya. Oke, baik Bu. Baik. Tadi apa namanya? Kalau materinya tidak salah adalah tindakan, motif dan prinsip motif ekonomi. dan prinsip, tindakan, motif dan prinsip. Iya, Bu. Nah, iya. Baik. Jadi materi ini kan sudah apa namanya? Ini LK titik berapa ini, Bu? Ini RPP aksi 1. RPP aksi 1. Iya, aksi 1 ya. Nah, oke, baik Bu. Selama melakukan pembelajaran ini, apa permasalahan yang Ibu Caroline temui di dalam mengidentifikasi permasalahan yang timbul? Oh iya, jadi selama proses perkuliahan PPG ini tentunya ada permasalahan yang saya temui dalam mengerjakan LK 1.1 sampai yang terakhir, di mana sekarang saya melakukan kuliah di kota karena tempat sekolah saya itu berada di desa, jaringannya setengah mati. Sehingga saya izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan perkuliahannya ke kota. Nah, di situ dalam LK yang nantinya akan kita wawancarai kepala sekolah dan pakar, pengawas, disitulah saya mengalami kendala. Di mana dosen mengizinkan kita bisa wawancaranya melalui via WhatsApp. Tapi karena
posisi beliau di sana, jaringannya setengah mati, sehingga saya harus sering-sering mengontak supaya ketika mereka pas berada di daerah yang atau tempat yang ada sinyal, mereka bisa baca apa yang saya tanyakan. Jadi waktu itu proses wawancara saya kirim lewat WhatsApp dan SMS, sehingga kalau jaringan sinyal internet tidak ada, bisa masuk lewat SMS, Bu. Jadi itu kendala yang saya hadapi. Iya, itu kan sudah kendala yang seperti itu pada saat Ibu memasuki eksplorasi ya atau penentuan penyebab masalah, ya Oh kan? iya, ya. Iya. Heeh. Ibu tadi bilang kuliah di kota. Kuliah apa, Ibu? Maksudnya melaksanakan yang ini PPG ini datang ke kota, Bu. Oh, Iya, pelaksanaan kuliahnya Ibu di iya. kota, tetapi tempat mengajarnya Ajarnya di di desa. iya. Itu berapa jauh jaraknya? Jaraknya kalau menggunakan kendaraan bermotor sekitar 4 jam. Oh, lumayan juga ya, jauh Iya, ya. iya. Beda Medannya kabupaten. tapi bagus ya. Jalannya rusak, Bu. Di daerah 3T di sini. Iya. Iya. Baik, Ibu Karolin, itu tadi kan Ibu Karolin sudah ceritakan. Maksud saya gini, Ibu, permasalahan pembelajaran yang untuk mengidentifikasi masalah ini, Oh bagaimana iya. caranya Ibu mengidentifikasi masalah? Oh iya, jadi permasalahan yang saya hadapi di sekolah itu Hmm. yang paling urgent itu adalah tingkat minat dan keaktifan peserta didik itu rendah. Di mana peserta didik itu ketika kita mengajar, mereka tidak punya niat untuk mengikuti pelajaran, entah karena metode gurunya karena modelnya kurang tepat, sehingga peserta didik itu kalau ketika kita mengajar mereka kita lihat seperti acuh tak acuh, tidak berminat, terus mereka seperti kurang aktif ketika bertanya, tunggu sampai lama tidak jawab, entah karena tidak mengerti atau gurunya yang kurang menjelaskan atau kurang menggunakan model dan media yang inovatif, sehingga peserta didiknya itu macam tidak terjadi feedback antara guru dan peserta didik. Oh, iya. Sehingga dalam mengidentifikasi masalah, dari 6 masalah yang saya tawarkan, saya memilih 2. Yang pertama, tingkat minat peserta didik belajar itu rendah, dan yang kedua tingkat keaktifan peserta didik rendah. Oh, jadi ada 2 tingkat keaktifannya. Oke, Bu. Nah, dari identifikasi masalah tadi Ibu sudah mengidentifikasi dengan melihat kondisi di kelas, ternyata kelihatannya minat dan keaktifan rendah, kemudian ada tingkat ketidakaktifan juga rendah. Ya, Oke. Nah, kedua ini yang mana Ibu pilih? Maksudnya dari 2 masalah ini yang diidentifikasi ini yang mana yang kan ditentukan satu ya, Bu ya. Yang saya pilih yaitu minat belajar rendah. Minat belajar rendah. Iya. Minat belajar rendah. Oke. Iya. Bagaimana cara Ibu mengeksplorasi penyebab masalah yang tadi itu udah Iya. diidentifikasi? Jadi dari masalah yang saya angkat yaitu tingkat minat belajar peserta didik rendah, saya melakukan eksplorasi dengan kajian literatur dan melalui wawancara, di mana saya mewawancarai kepala sekolah, pakar, pengawas, teman sejawat, dan guru. Di situ mereka baik di kajian literatur maupun wawancara, ternyata penyebab dari masalah minat siswa belajar rendah itu adalah model yang digunakan oleh guru. Jadi model yang digunakan oleh guru yang masih bersifat klasik atau monoton, di mana guru hanya sendiri berperan aktif dalam kelas, sehingga ada timbulnya rasa bosan dari peserta didik. Dari hal itulah peserta didik merasa tidak berminat untuk mengikuti pelajaran. Nah, dari
situ juga jika minatnya sudah tidak ada, pasti dia juga tidak akan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Oke, Bu. Ya, tadi sudah Ibu eksplor, kan itu untuk menentukan akar masalah itu kita kan banyak apa namanya, banyak masalah mungkin kita dari sekian banyak masalah kita tentukan satu akar masalahnya apa sebenarnya. Ternyata Ibu mengatakan bahwa akar masalahnya itu adalah model ya, Model, iya, model pembelajaran yang yang digunakan guru masih ya. monoton. Ya, masih monoton. Ya, artinya modelnya monoton, artinya hanya guru hanya menjelaskan, menerangkan ya, seperti itu. Ya. Oke. Jadi setelah Ibu menentukan akar penyebab masalah model pembelajaran ini, kan Ibu tadi eksplor lagi ya, dieksplor dengan Iya. literatur, dengan wawancara. Iya. Iya. Sekarang yang tadi Kak Ibu katakan bahwa model pembelajarannya yang rendah. Kira-kira waktu Ibu mengkaji dengan literatur apa yang Ibu gunakan dalam menentukan akar permasalahan ini, model Iya. pembelajaran? Itu literatur yang saya ambil dari Google Scholar dan Ya, Google Cendiak atau Google Cendiak Cendiak, Cendekia, iya, Cendekia. ya, dan juga wawancara. Di situ Hmm, ada banyak alternatif solusi yang ditawarkan, yaitu model pembelajaran yang inovatif. Ada 4, ada problem based learning, project based hmm, learning, hmm, discovery learning, dan inquiry learning. Nah, hmm, dari situ saya melihat kelebihan dan kelemahan dari hmm, masing-masing model pembelajaran inovatif hmm, itu. Dan ternyata yang paling hmm, pas untuk bisa mengatasi masalah yang saya identifikasi adalah menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi hmm, untuk RPP saya menerapkan atau saya menggunakan model hmm. pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik. Ya, pendekatan saintifik. Oke, Bu. Ini kan sudah apa namanya tadi, sudah ditentukan, sudah dieksplor bahwa ternyata model pembelajarannya itu dari sekian banyak model pembelajaran, Ibu tetapkan di itu problem based learning. Nah, kemudian eh, literatur boleh Ibu sebutkan salah satu literatur yang Ibu tulis dalam mendukung ini model pembelajaran Oh yang iya, digunakan. salah satu literatur itu dari Wahyu Lestari tahun 2018, itu judul bukunya Implementasi Pendekatan Saintifik terhadap model pembelajaran PBL terhadap minat belajar peserta didik. Itu salah satu kajian literaturnya, di mana di situ Wahyu itu menjelaskan bahwa peserta didik itu tidak berminat mengikuti pembelajaran dikarenakan oleh model yang digunakan oleh guru. Sehingga di situ dia menawarkan untuk menggunakan model pembelajaran problem based learning. Oke. Iya, jadi itu literatur itu artikel atau buku Ibu? Itu jurnal yang saya ambil dari Google. Jurnal. Oke, Ya, berarti artikel. Kalau ya. di buku ada enggak? Dari buku ajar kah atau buku teks kah? Ada. Waktu waktu itu kami disuruh dosen untuk ambil dari Google Scholar semua, jadi di buku tidak ada, Bu. Sebenarnya itu di Google Scholar juga ada buku sebenarnya. Bisa Oh, cari karena kan itu kajian iya, literatur bukan hanya dari artikel saja, dari jurnal, tapi juga dari buku kan banyak. Banyak kan sekarang orang bikin buku ya, buku-buku iya, ajar. Nah, utamanya kaitannya mungkin dengan problem ini, jadi bukan hanya semata-mata dari jurnal. artikel saja, karena artikel itu kan merupakan hasil penelitian yang dibuat dalam bentuk tulisan. Tapi buku itu jauh lebih lengkap karena kenapa di buku itulah artinya kalau artikel itu kan bagian bagian ringkasan dari penelitian, tapi kalau buku betul-betul menulis dari dari banyak teori, dari apa dikumpulkan dalam satu bentuk buku. Jadi itu kajian literaturnya Bu semakin bagus kalau ada bukunya ya. Bukan Iya, hanya artikel saja. Iya. iya, baik.
Oke. Kemudian dari wawancara teman sejawat, dari apa namanya, dari pengawas, dari guru sekolah, dari kepala sekolah, dari apa dan sebagainya, kira-kira apa tanggapan mereka tentang model pembelajaran, Bu? Ya, jadi dari hasil wawancara dari kepala sekolah, pengawas, terus pakar, dan Iya. teman sejawat, itu banyak mereka mengatakan bahwa masalah yang saya ambil itu adalah pada model pembelajaran, di mana seperti pengamatan kepala sekolah terhadap kami di sekolah, itu kebanyakan guru itu masih menerapkan pembelajaran klasik, di mana guru itu menceramah dari awal sampai akhir, tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik. Sehingga kepala sekolah menyarankan agar peserta didik itu bisa berminat dalam belajar, ubahlah model pembelajaran. Jadi di situ kepala sekolah menawarkan dari 4 model pembelajaran ini, silahkan Ibu mau pilih yang mana yang sesuai dengan yang menurut Ibu pas dengan permasalahan yang Ibu ambil. Terus dari pakar dia menawarkan 2, yaitu problem based learning dan juga project. Terus dari teman sejawat itu dia menawarkan untuk discovery learning. Dan dari guru senior itu dia menawarkan problem based learning. Jadi dari 5 orang ini hampir yang lebih banyaknya adalah PBL, sehingga saya memutuskan, saya mengkolaborasikan melihat bahwa berdasarkan kajian literatur, wawancara, ternyata yang paling pas adalah PBL, sehingga saya memutuskan menggunakan model pembelajaran PBL. Iya. Oke, Bu. Nah, sudah kan ditentukan PBL. Bagaimana cara penentuan solusinya, Bu? Apa kelebihannya PBL? Kalau jika PBL misalnya diterapkan, apa kelebihannya? Seandainya dia nih PBL tidak diterapkan, apa yang terjadi? Bisa Ibu jelaskan? Jadi PBL, kalau keunggulan dari PBL itu di situ peserta didik diajak untuk lebih aktif dalam memecahkan satu permasalahan. Terus yang kedua, guru di situ hanya sebagai membimbing peserta didik untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, peserta didik tidak lebih kreatif dalam mengikuti atau dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kalau tidak menggunakan kekurangan dari PBL, mungkin peserta didik di situ peserta didiknya pasti akan lebih bosan karena menggunakan metode-metode ceramah monoton. Jadi itu, Bu. Ya, kan kalau kita sudah tentukan solusi itu kan kita sebutkan bahwa saya pakai ini loh, dari sekian banyak ini mudah-mudahan saya pakai ini, kelebihannya ini, seandainya ini kalau tidak diterapkan ini kan terjadi seperti ini gitu. Itu juga dilihat juga dari kajian literatur, ya kan, Bu ya? Iya, iya. Nah, dari kajian literatur baru kita tentukan bahwa ini loh PBL kehebatannya, atau misalnya apa kira-kira kalau PBL dilaksanakan itu apa kebaikannya, terus misalnya kalau tidak dilaksanakan kira-kira gimana. Nah itu kan di situ untuk penentuan solusinya ya. Iya. Ya. Kemudian kira-kira untuk menentukan rencana aksi dan evaluasi, bagaimana cara Ibu dalam apa namanya menentukan solusi yang telah dipilih ke dalam perangkat pembelajaran? Iya. Cara menentukan solusi itu dalam menyusun RPP, Ya, ya solusinya saya ya, ya menggunakan pembelajaran abad 21 yang lebih inovatif, di mana di situ saya memadukan, mengintegrasikan perkembangan teknologi dan pedagogi mm-mm, untuk mengembangkan konten-konten pendidikan. Jadi di situ ada
pedagogic knowledge, di mana bagaimana evaluasinya dalam belajar, bagaimana metode mengajar yang kita gunakan, bagaimana cara mengelola kelas, bagaimana cara kita menilai kegiatan peserta didik yang divergen, di mana hasil diskusi itu merupakan benar-benar berbeda karena masing-masing peserta didik itu masing-masing mengemukakan pendapatnya, tidak seperti sekedar hanya menjelaskan, tapi di situ peserta didik dipaksa atau dibimbing untuk berpikir secara kritis, sehingga ketika kita menggunakan itu kita melihat bahwa oh ternyata hasil-hasil yang ditampilkan oleh peserta didik itu berbeda karena itu merupakan benar-benar dari hasil pemikiran dan analisis peserta didik itu sendiri. Terus yang kedua itu content knowledge, yaitu bagaimana cara saya atau guru menguasai materi ketika dalam proses belajar mengajar yang berpengaruh terhadap peserta didik. Terus yang ketiga itu adalah teknologi knowledge, itu di mana guru memanfaatkan teknologi TIK dan mengaitkan dengan materinya. Jadi di situ saya menggunakan media PowerPoint. Dalam media PowerPoint itu saya juga menampilkan gambar-gambar animasi yang menarik dan juga video yang saya ambil dari YouTube sehingga terintegrasilah pembelajaran yang menggunakan teknologi. Terus pedagogic content knowledge, yaitu bagaimana guru memanfaatkan cara metode yang guru gunakan dalam mengajar, terus rencana pembelajarannya. Misalnya dalam metodenya tidak hanya metode ceramah, tetapi ada metode diskusi, ada metode kerja kelompok, ada metode tanya jawab, sehingga di situ bukan hanya guru yang aktif, tetapi peserta didik juga benar-benar dilibatkan atau berperan aktif dalam proses pembelajaran. Oke, Bu Karolin. Apa lagi yang Ibu mau bilang? Ini kan tadi materinya tindakan, motif, prinsip, ekonomi. Iya. Ya. Ya. Itu pada saat kegiatan inti bagaimana Ibu? Apa yang Ibu lakukan di itu? Bahan ajarnya gimana bentuknya? Media yang digunakan apa gitu untuk menerangkan ini? Oh iya, jadi ketika di kegiatan inti saya mengambil video dari YouTube, video kegiatan orang manusia sedang melakukan kegiatan di pasar, di mana di situ ada penjual yang itu merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Terus di situ ada orang yang melakukan tawar-menawar dari satu penjual ke penjual lain, sehingga dia benar-benar menggunakan prinsip di mana dia mau mendapatkan hasil ya tertentu dengan pengorbanan kecil. Sehingga ketika dia belanja itu dia pertimbangkan harga mana yang lebih murah. Nah, disitulah dia belanja. Nah, di situ menentukan sikap iya, membeli apa tidak ya. Iya, sehingga dia untung tidak. Kalau di sana lebih mahal, lebih baik kita beli yang lebih murah biar lebih untung. Biasanya itu ibu-ibu yang begitu. Cari keliling pasar cari harga murah. Iya, ya itu video yang saya tampilkan. Nah, dari video itu saya dalam LKPD nanti saya meminta peserta didik untuk menganalisis kira-kira dalam video itu ada kaitan apa dengan konsep tindakan, prinsip, dan motif ekonomi. Nah, juga di situ dalam video itu kira-kira apa saja yang peserta didik temukan yang berkaitan dengan macam-macam motif. Apakah motifnya untuk mendapat keuntungan, atau motif untuk mendapat penghargaan, atau motif untuk memperoleh kekuasaan, atau untuk motif sosial. Jadi dari video yang saya tampilkan, silahkan peserta didik amati, kemudian tuangkan dalam LKPD-nya. Jadi itu. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi itu tadi ya. Jadi tindakan, prinsip, dan motif ekonomi dari kegiatan yang dijelaskan sama Ibu Karolin. Bu Karolin, kalau misalnya kan itu ada tentang literasi dan numerasi. Oh, iya. Menurut Ibu Karolin, apa yang Ibu lakukan dalam menumbuh kembangkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik?
Iya, jadi kan sebelum pelajaran di sekolah Mm-mm. ada di perpustakaan itu biasa Mm. sebelum pelajaran ketua kelas ngambil ini buku paket atau buku siswa. Jadi Mm. di situ siswa dipersilahkan untuk membaca sehingga siswa itu memiliki pandangan atau sedikit pemahaman tentang materi yang nanti akan kita ajarkan. Selain Mm. itu juga eh, selain itu nanti setelah kegiatan pembelajaran nanti peserta didik bisa mencarinya atau kalau ada tugas rumah peserta didik silahkan mencari di sumber-sumber literasi atau buku-buku lain pendukung yang ada di perpustakaan. Kalau tidak bisa searching atau di Google internet. Mm. Kan Ibu, tadi kan Ibu sudah sampaikan feedback apa dan sebagainya sudah Ibu sampaikan tentang coach. Sudah dari sekian dari titik satu sampai sekarang untuk memasuki PPL itu menurut menurut Ibu Karolin dari semua materi-materi ini kira-kira di mana Ibu Karolin merasa bahwa ini loh yang paling susah yang Ibu lalui atau Ibu kerjakan. Yang paling susah kerjakan yaitu eh, mengerjakan aksi satu. Jadi itu Apa itu kan di aksi satu? pengerjaan RPP, ini materi Ya. pertama. Uh-uh. Jadi itu tenggang waktunya 3 hari, di mana satu Iya, hari kita masih dengar dulu iya. dari dosen. Terus di Hmm. situ dalam 2 hari kita disuruh buat satu RPP dengan 2 pertemuan dengan dia punya perangkat bahan ajar, Iya. LKPD, media. Hmm. Hmm. Di situ saya mengalami kesulitan waktu karena hampir sudah mau deadline juga hampir belum Iya. selesai. Karena Iya. ya jadi itu Iya. kesulitannya. Tapi dari Hmm. sini saya belajar ternyata cara seperti ini ya. Jadi yang selama ini kita terapkan di sekolah itu memang sudah betul tapi belum terlalu. Nah, ini yang sebenarnya. Jadi dengan melalui ini saya oh ternyata begini. Karena kita kan di daerah pelosok, Bu. Jadi jarang ada yang kasih Hmm. semacam Hmm. seminar atau apa tentang itu. Jadi masih aduh ini seperti apa beban juga. Tetapi karena banyak cari di Ya. internet, Google, oh Ya. ternyata begini. Iya, Ya. Berarti banyak manfaat yang Ibu peroleh dalam mengikuti PPG ini kan? iya sangat banyak, Bu. Jadi Iya. ternyata jadi guru itu bukan hanya sekedar masuk keluar, Nah, tapi ya ternyata jadi setelah ini mungkin saya setelah kembali dari sini saya bisa menerapkan dan mengajak teman-teman guru lain. Oh, ternyata seperti ini jadi mau jadi guru profesional. betul. Ya, Jadi mungkin nanti Ibu Karolin bisa menularkan ilmunya kepada iya, teman-teman, mengajak bahwa ternyata mengikuti PPG itu banyak sekali manfaat. iya, Bu. Oke, iya. Eh, Kemudian tadi kan RPP itu memang eh, eh, apa namanya RPP itu banyak yang mengatakan bahwa itu pembuatan RPP yang memang karena memanglah di situlah letaknya kita untuk memulai pembelajaran ya. Iya. Sehingga kita punya Di tujuan situ ada pembelajaran. kegiatan. Iya, Iya, ada tujuannya, jadi apa capaiannya. Di situ iya, sudah jelas dijelaskan. Jadi memang membuat RPP itu tidak mudah dan iya, memang dalam waktu yang singkat. Tapi dengan seperti itu biasanya kalau apa mendesak biasanya semua cara bisa dilakukan. Akhirnya iya, terpacu sendiri kan terdesak ya kan ya Bu iya, ya. Bu. Iya. Tuh, jadi ya semua semua ada manfaatnya. Iya, betul, Bu. Kalau Ibu Karolin boleh tanya, sudah berapa lama jadi guru? Sudah 7 tahun, Bu. Dari habis wisuda 2015 langsung mengajar. Ibu sudah pegawai negeri? Kemarin baru diangkat P3K, Bu. Oh, alhamdulillah sudah P3K ya. Iya, Bu. Iya. Mm-mm. Iya, jadi Ibu sudah ikut eh, nanti mudah-mudahan Ibu bisa lolos ke PPL sehingga nanti Iya, bisa amin. dilalui PPL bisa dapat lagi gelar baru Iya, GR. amin, Bu. Ya, oke. Bu Karolin, karena Pak Ibrahim ini belum muncul, jadi saya tanya-tanya lagi ya, boleh Iya, ya? Bu. Boleh, Bu. Ibu Karolin sudah berkeluarga belum?
Sudah Bu, baru menikah kemarin bulan November Bu. Aduh, baru betul si baru nih. Bisa-bisanya ibu menikah dalam keadaan PPG kayak gini. Kemarin PPG Wah, habis nikah langsung dipanggil untuk kuliah, jadi pas Bu. suaminya guru juga, Suaminya swasta Bu, ada swasta. usaha, iya. Ah, jadi gimana tuh ikut PPG kan banyak kegiatannya. Dimengerti Bu. Oh, mengerti, Iya. alhamdulillah kalau mengerti ya. Banyak tuh, ada keluarga saya malah apa namanya? Apa namanya mau menikah tuh dia bilang dia undur dulu. Jangan dulu saya diganggu, ntar nanti nggak bisa kan ini banyak kegiatan katanya Bu PPG. Masya Allah. Jadi saya Eh, bilang ini banyak banyak yang di kegiatan ini ada yang baru nikah, ada yang baru mau dilamar, kemudian ada yang sudah melahirkan, iya. ada yang ya macam-macam lah yang perempuan dan rata-rata saya rasa di setiap kelas itu didominasi oleh perempuan. Jadi Iya saya Bu. merasa bahwa guru perempuan itu apa perempuan itu memang adalah bagusnya kalau jadi guru adalah perempuan karena apa namanya ya kalau kita jadi guru itu tidak waktu kita tidak full di tempat kerja jadi setelah pulang kita bisa lagi kumpul dengan keluarga ya Iya. beda kalau pekerjaan kantoran saya lihat pekerjaan kantoran itu Iya. kerjanya sudah tertentu dari pukul berapa sampai pukul berapa seharian di kantor ada kerjaan tidak ada kerjaan tetap di Di kantor kantor. dan iya tapi beda kalau guru jadi memang pekerjaan guru itu cocok untuk perempuan. Iya, ada liburnya. Tanggal merah kita Iya libur. benar. Iya. Mudah-mudahan nanti Bu Karolin sudah di anu ya, sudah ada isi atau belum? Belum Bu. Kalau jangan masih stres ini enggak bisa jadi. Iya. Iya Bu. Bu Karolin kembali lagi ke sini, ke apa Iya. namanya? Sebenarnya sudah hampir semua saya ibu tanyakan tapi ya eh, tadi kan waktu Ibu masuk menerangkan itu adalah kegiatan kegiatan pendahuluan tadi ya. Iya Bu. Bisa Ibu mengulangi ini anggap ini kita PPL nantinya Oh iya. membuat RPP-nya, membuat RPP kan tadi sudah membuat RPP. Coba Ibu kira-kira nanti kalau misalnya Ibu PPL dari kegiatan pendahuluan baru di kegiatan inti sampai di penutup. Bisa Ibu? Oh, satu dari awal sampai tutup Bu. Boleh kalau misalnya ntar nanti waktu sekarang sudah jam berapa? Boleh Barat tunggu dulu saya anu konfirmasi ke Pak Ibrahim. Oh Pak iya. Ibrahim tadi Iya Bu, bisa berpindah atau masih bagaimana? iya, Iya, oke ya. iya. Eh, saya juga ada beberapa pertanyaan ya untuk Ibu Caroline sebagai bagian dari amanah yang diberikan kepada kita terkait dengan apa namanya. Ini kan yang kita tanyakan ini sudah semua dikerjakan, sudah semua didiskusikan panjang lebar ya. Iya. Sebenarnya kita ini hanya proses saja sih sesungguhnya karena ini prosesnya sudah jalan dari Iya. awal ya. Iya. Nih. Nah, tindakan prinsip motif ekonomi. Iya. Ini konsepnya konsep ekonomi, Bu. Iya. Ya. Ibu guru IPS, Iya. ya kan? Iya. Nah, supaya hidup ini konsep ekonomi ini sebagai apa namanya ilmu EPS gitu, apa yang Ibu lakukan terkait dengan materi ini Oh iya. Jadi supaya roh IPS-nya itu keluar dari roh ekonominya gitu ya. Ini kan prinsip tindakan prinsip dan motif ekonomi ini kan memang dari apa namanya ya dari ilmu ekonomi gitu ya. Nah, supaya IPS-nya dapat kira-kira bagaimana mengajarkannya secara terpadu tetapi tetap pada konteks terkait dengan
apa namanya materi esensialnya, gitu ya, materi esensialnya masih tetap dekat dengan itu Iya. secara kontekstual. Silakan. Jadi kalau IPS berarti kita ilmu pengetahuan sosial terpadu. Jadi di dalam itu ada geografi, ekonomi, sosiologi, sejarah. Nah, dalam pembelajaran yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi biar supaya menarik atau nampak IPS-nya, di situ dalam pembelajaran saya menampilkan satu video yang diambil dari YouTube, kegiatan yang terjadi di pasar, di mana di situ ada penjual dan pembeli. Nah, ada juga yang di mana penjual itu dia melakukan tindakan ekonomi, di mana untuk memperoleh keuntungannya. Sedangkan pembeli dalam video itu ada nampak pembelinya belanja, tapi dari satu tempat ke tempat lain, di mana dia hanya menanyakan harga supaya dia bisa mendapatkan apa yang mengeluarkan sedikit tetapi mendapatkan keuntungan. Jadi di mana yang murah, disitulah dia melakukan transaksi beli. Jadi dalam video itu dipertontonkan ke peserta didik, kemudian peserta didik diminta untuk mengamati, terus silahkan analisis dalam video ini yang berkaitan dengan uh, tindakan, prinsip, maupun motif ekonomi. Jadi motif itu adalah hal dasar yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan. Nah, tindakan itu dilakukan juga karena berdasarkan prinsip. Nah, motif-motif ekonomi juga ada yang untuk memperoleh keuntungan seperti para penjual. Terus untuk memperoleh penghargaan, misalnya ketika kita kalau dalam kelas ada yang peserta didik yang belajar giat untuk mendapatkan juara sehingga bisa memperoleh piala yang sebagai penghargaan. Terus untuk memperoleh kekuasaan, misalnya di pasar ada yang dia sudah punya toko tapi dia buka lagi cabang, dia mau berkuasa di mana-mana. Terus ada yang motifnya sosial, itu hanya untuk mau membantu saudara-saudari yang tertimpa bencana atau kepada orang-orang yang berada di panti asuhan. Mic-nya belum, Mbak. Masih unmute, Bapak. Permisi, Pak. Belum kedengaran suaranya, Pak. Halo, Ya, ya, masih kaitannya dengan materi tadi, ya, ya, bahwa dia harus host, berbasis host, bernuansa host, ya, secara literasi numerasi juga itu harus apa namanya memenuhi, kemudian TPACK-nya juga harus masuk di situ. iya, Untuk memadukan materi itu menjadi 3 kolaborasi itu seperti apa, Ibu? iya. Yang di Jadi, perangkat pembelajarannya. ya berbasis host, di mana host saya tuangkan dalam IPK yang saya turunkan dalam tujuan. Di situ ada 3 tujuannya. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis konsep tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan macam-macam motif ekonomi dengan sistematis. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi kelompok dengan lancar. Itu unsur hotsnya nampak yaitu dalam menganalisis dan mengaitkan itu adalah level kognitif C4. Terus untuk TPACK-nya adalah pendekatan pembelajaran dengan mengintegrasikan teknologi dan pedagogik dalam untuk mengembangkan konten-konten. Jadi dalam pembelajaran saya menggunakan media pembelajaran PPT di mana di situ saya menampilkan video. Dalam PPT itu saya ada video dan gambar-gambar animasi menarik yang saya ambil dari internet. Disitulah unsur teknologinya di situ. Terus untuk literasinya sebelum pembelajaran berlangsung, peserta didik
ketua kelasnya sudah mengambil buku paket atau buku siswa dari perpustakaan, kemudian dibagi kepada peserta didik. Jadi sebelum pembelajaran itu, peserta didik dikasih beberapa menit untuk membaca, sehingga peserta didik itu sebelum memulai pelajaran, dia sudah memiliki bayangan tentang materi apa yang akan dipelajari. Nah, Ibu Caroline, kita kan kemarin juga adalah membuat rencana evaluasi ya. Kita Ya. juga membuat rencana evaluasi. Ya. Ya. Nah, kaitannya dengan proses dari awal pembelajarannya sampai akhir dengan rencana evaluasi yang kita sudah buat itu, Ibu, Ya. seperti apa itu penempatannya itu di dalam proses pembelajaran kita dengan evaluasi yang kita sudah buat atau instrumen penilaian yang kita buat. Itu seperti apa tahapan-tahapan implementasinya di dalam perangkat pembelajaran yang kita sudah buat. Oh iya, jadi itu mulai dari evaluasi kemarin, kerja mulai dari pendahuluan. Itu pendahuluan yang berkaitan dengan pembukaan itu, pembukaan, doa, salam, terus mengkondisikan ruangan, mengecek kehadiran peserta didik, terus persepsi, mengaitkan materi yang sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Selain itu, guru juga memberikan ice breaking, di mana agar peserta didik itu fokus atau bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, yang berikutnya, guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, di kegiatan inti itu menggunakan model pembelajaran based learning. Sintaknya yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah, di mana guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Kemudian yang kedua, mengorganisasi siswa. Guru mengorganisasi siswa untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan. Yang ketiga, membimbing siswa, membimbing dalam menyelesaikan permasalahan. Terus yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi. Jadi setelah diskusi, peserta didik harus bagaimana caranya untuk menyelesaikan proses permasalahan yang sedang dikaji. Jadi peserta didik kembangkan, cari melalui sumber-sumber belajar, buku maupun internet, kemudian peserta didik menyajikan lewat presentasi di depan kelas, di mana dalam presentasi itu kelompok-kelompok lain juga aktif dalam bertanya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi setelah kegiatan diskusi selesai, guru dan peserta didik sama-sama membuat evaluasi atau merangkumkan tentang masalah yang dipecahkan. Di bagian penutup, guru menyimpulkan secara keseluruhan materi yang dipelajari, yaitu yang berkaitan dengan tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Yang berikut, guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran, apakah peserta didiknya itu sudah menguasai materi atau belum. Selain itu, guru menanyakan apakah ada yang belum dimengerti, apakah tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak. Terus yang berikut, setelah refleksi, guru memberikan post-test untuk menguji apakah peserta didik membandingkan pretest dan post-test sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran. Apakah ada peningkatan atau tidak. Sehingga di situ guru bisa mengukur apakah tujuan pembelajaran itu berhasil atau tidak. Yang berikut, guru memberikan penugasan terhadap peserta didik yang diambil dari buku paket halaman sekian, di mana di situ peserta didik diminta untuk mengerjakan tugas rumah yang dikerjakan di rumah dengan bantuan buku sumber lain maupun internet. Yang berikut, guru menyampaikan materi yang akan datang, dan yang terakhir, guru dan peserta didik berdoa dan memberikan salam.
Jadi itu Bapak. Oke, Ibu Caroline, saya kira cukup ya. Ya Bapak. Ya, saya kira cukup. Tinggal nanti dimantapkan lagi apa namanya perangkat-perangkat pembelajaran yang kita sudah ini ya sudah buat. Ya, Ya, perlu dipahami per tahapan-tahapan ya, dan tentu yang sangat penting itu adalah pengimplementasiannya nanti pada saat praktek pembelajarannya berlangsung ya. iya Bapak. Karena itu yang menjadi fokus, menjadi pedoman kita di dalam praktek pembelajaran, sehingga betul-betul harus di apa namanya dikuasai dengan bagus ya. Iya Bapak. Oke, saya kira cukup untuk Ibu Caroline. Iya. Selamat sudah sampai di tahapan ini. Mudah-mudahan selanjutnya bisa lancar Amin ya Bapak. prosesnya untuk sampai kepada uji pengetahuannya nanti ya. Iya. Ya. Terima kasih Bapak Oke, dan saya Ibu. kira cukup dengan ucapan Alhamdulillah Ya. untuk Ibu Carolina kita selesaikan atau kita tutup ya. Silakan dinonaktifkan dulu recordingnya.